Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Sugando Maternate. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai dengan strategi belajar mengajar dengan judul merumuskan tujuan pembelajaran. Kita masuk pada cara merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran adalah perilaku dari hasil belajar yang diharapkan terjadi dan dimiliki atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar. Dengan kata lain, tujuan pembelajaran merupakan arah yang hendak dituju dari rangkaian aktivitas pembelajaran. Nah, maka tujuan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk perilaku kompetensi spesifik, aktual, dan terukur. Nah, tujuan pembelajaran ini dia mengacu pada kompetensi dasar yang hendak harus dicapai dalam suatu pembelajaran. Nah, di samping itu tujuan pembelajaran juga dijadikan acuan dalam pemilihan jenis materi, strategi, metode, dan media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Berikutnya kita masuk pada rumusan tujuan pembelajaran. Ya, menurut Becker pada tahun 1971 yang dikutip dari Rudy Susila dan C. Piriana 2008 bahwa tujuan pembelajaran yang baik adalah mengandung unsur audience, behavior, condition, dan yang terakhir degree yang disingkat A, B, C, dan D. Nah, termasuk pada poin pertama yaitu audience. Audience secara bahasa audience berarti pendengar. Nah, dalam konteks pembelajaran yang dimaksud audiens ini adalah siswa. Audiens merupakan subjek sekaligus objek dalam pembelajaran. Maka dalam tujuan pembelajaran harus menempatkan siswa sebagai subjek sekaligus objek dalam sebuah pembelajaran. Kita masuk pada poin kedua, poin B, yaitu behavior. Behavior ini adalah tingkah laku atau aktivitas suatu proses. Jika dalam konteks pembelajaran, behavior ini nampak pada aktivitas siswa dalam pembelajaran. Nah, oleh sebab itu, pembelajaran tanpa adanya tingkah laku atau aktivitas dari siswa tidak mungkin dilakukan. Nah, dalam perumusan tujuan pembelajaran, gambaran behavior aktivitas siswa ditulis menggunakan kata kerja operasional. Kata operasional ini seperti menyimak, menyebutkan, membedakan, menjelaskan, dan masih banyak lagi kata operasional yang lain. Kita masuk pada poin ketiga, poin C atau condition. Kondisi atau kondisi diartikan sebagai suatu keadaan. Dalam konteks pembelajaran,
Kondisi ini adalah keadaan siswa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas pembelajaran, serta persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai dalam perumusan suatu tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, kondisi ini ditulis dalam bentuk kata kerja. Kata kerja yang dimaksud adalah aktivitas yang harus dilakukan siswa agar tercapai suatu perubahan perilaku yang diharapkan. Selanjutnya kita masuk pada poin 4, poin D, yaitu degree. Dalam konteks ini degree berarti suatu perbandingan. Hal ini dimaksudkan untuk membandingkan kondisi sebelum dan setelah belajar. Nah, jadi degree juga merupakan suatu tingkat penampilan yang dilakukan oleh siswa setelah melalui suatu rangkaian proses pembelajaran. Nah, tingkat degree bergantung pada bobot materi yang akan disajikan serta sejauh mana siswa menguasai suatu materi dan menunjukkan suatu tingkah laku yang baik dan benar. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk kita semua.